Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurfatwa. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Bapak Desan Hendriawan, STMM, dengan mata kuliah e-Business dan Web Design. Adapun pertanyaan yang diberikan yaitu, yang pertama, jelaskan menurut Anda mengenai apa saja manfaat digital workplace bagi profesional ataupun pekerja. Yang kedua, menurut Anda konsep B2B dapat digunakan pada penjualan produk apa saja selain alat tulis kantor? Jelaskan. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai digital workplace. Sebelum ke manfaat, di sini saya akan sedikit mengulas digital workplace itu apa sih? Nah, menurut saya digital workplace itu adalah sebuah konsep tata kelola bisnis di mana pekerjaannya itu dilakukan secara digital. Sangat mengedepankan digitalisasi dalam bisnisnya. Apalagi dengan perkembangan zaman yang sangat tinggi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, serta melihat keadaan saat ini yaitu terjadinya pandemi virus corona 19, itu mendorong kita para pelaku bisnis untuk melakukan digital workplace atau melaksanakan kegiatan bisnis dengan menerapkan konsep digital. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan pesatnya teknologi ini untuk tetap menjalankan bisnis di tengah pandemi seperti ini. Bahkan jika para pelaku bisnis tidak melakukan digitalisasi, itu menurut saya bisa saja mengakibatkan kerugian yang sangat besar, kemudian ketertinggalan, bahkan gulung tikar ya. Nah, fokus yang dikedepankan dalam digital workplace ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempermudah pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien serta meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, peran digital workplace ini sangat berperan penting dalam bisnis pada era saat ini, era digitalisasi. Contohnya seperti pada saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah WFH atau work from home, di mana kita menjalankan bisnis itu secara fleksibel di rumah. Hal ini kenapa sih bisa terjadi? Salah satu faktornya itu karena adanya pandemi virus corona. Kemudian selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat juga menjadi salah satu faktor penyebabnya, di mana dengan adanya digital workplace ini kita tetap bisa melaksanakan pekerjaan meskipun terhalang oleh pandemi, tetapi pekerjaan bisa tetap dilakukan secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Untuk itu, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh profesional ataupun pekerja, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kinerja, di mana dengan adanya digitalisasi ini atau digital workplace, kita bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan itu bisa lebih fleksibel dalam segi waktu, dalam segi pekerjaan, ketepatan, dan kecepatan itu bisa lebih maksimal. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kinerja. Kualitas pekerjaannya itu menjadi lebih cepat, di mana biasanya kita melakukan pekerjaan itu secara manual, kini kita melakukannya secara digitalisasi, di mana peran teknologi itu sangat memudahkan pekerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Kemudian adanya kepuasan karyawan atas kerjanya, yang dimana pekerjaan lebih terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Implementasi digital workplace ini sangat penting diterapkan, apalagi pada saat pandemi seperti ini, untuk tetap menjaga kestabilan perusahaan, menjaga keproduktivitas
kinerja karyawan, kemudian menjaga kinerja perusahaan, itu bisa dilakukan secara digital workplace, bekerja dengan fleksibel di mana saja, kapan saja, dan lebih produktif. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan produk apa saja sih yang bisa dijual atau menerapkan konsep B2B atau business to business. Nah, di sini konsep B2B itu merupakan konsep penjualan di mana salah satu konsep bisnis ini itu melakukan penjualan business to business. Artinya pemilik perusahaan menjual produknya kepada perusahaan lain, dengan kata lain pemasok. Nah, di sini konsep B2B ini sangat penting ya untuk dilakukan bagi perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan bahan mentah. Nah, contoh yang pertama yaitu perusahaan bahan baku mentah seperti restoran. Setiap restoran pasti memiliki menu yang berbeda-beda. Salah satunya ikan. Nah, restoran ini membutuhkan pemasok ikan yang tetap, ikan yang segar dan berkualitas dengan harga yang tentunya lebih terjangkau. Di sini peran B2B sangat berpengaruh dan diterapkan pada konsep ini, di mana biasanya perusahaan atau nelayan ikan atau perusahaan ikan itu akan memasok makanannya, memasok bahan baku ikannya kepada restoran tersebut. Nah, biasanya pemasok bahan ini menjadi pemasok tetap dan berkelanjutan, di mana ketika restoran membutuhkan bahan baku ikan, nah pemasok akan mengirimkan, kemudian itu sudah terjadwal, biasanya setiap berapa hari sekali atau berapa minggu sekali akan memasok ikannya. Yang kedua yaitu pemasok bahan pakaian. Biasanya pabrik pakaian atau distributor pakaian itu akan menjahit sendiri, mengolah sendiri produknya menjadi pakaian, tetapi tidak langsung menjual kepada konsumen. Biasanya pabrik ini menjual pakaiannya itu dalam bentuk partai yang besar kepada toko-toko, store-store pakaian atau pebisnis pakaian seperti toko fashion dan lain-lain. Tentunya toko-toko seperti itu pasti membutuhkan pakaian, supplier pakaian dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini biasanya toko-toko atau store fashion seperti itu membutuhkan suplai pakaian atau pasokan pakaian dan mengambil langsung dari distributornya langsung. Selain dari harga yang murah, kemudian juga kualitas yang baik, juga tidak merepotkan ya, misalkan tidak harus mencari satu persatu ke store-store lain, kita bisa langsung mengambil beberapa partai, misalkan dalam partai pakaian yang jumlah besar ke distributor atau pabrik pakaian tersebut. Kemudian contoh selanjutnya yaitu perusahaan otomotif. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu tidak semuanya membuat suku cadang sendiri. Nah, biasanya memerlukan pemasok suku cadang dari perusahaan lain. Kemudian selain dari bahan mentah juga ada konsep B2B yang diterapkan dalam bisnis marketing, yaitu bisnis marketing promotion, di mana jasa ini menjual jasa promosi, mempromosikan perusahaan lain untuk mempromosikan barang atau produk-produk yang dimiliki. Misalnya kita sebagai pelaku bisnis, atau misalkan kita memiliki bisnis store, toko bisnis atau online shop. Nah, kita itu belum memiliki konsumen atau customer yang banyak, belum cukup terkenal lah. Kita pasti membutuhkan jasa promosi. Nah, di sini ketika kita belum mampu melakukan promosi secara mandiri, maka kita bisa menggunakan marketing promotion atau jasa promosi dari akun-akun promosi seperti itu, perusahaan yang memang mengedepankan promosi dalam bidang jasa. Di
Di sini kita bisa memakai perusahaan tersebut untuk mempromosikan produk kita. Oleh karena itu, konsep B2B ini sangat penting dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar, di mana melakukan bisnisnya itu dari perusahaan ke perusahaan lain. Sasaran dari B2B ini biasanya pelaku bisnis yang memang masuk barang-barangnya itu untuk perusahaan lain, kemudian jumlah pembelian dan harganya itu, misalkan dalam B2B ini tidak memerlukan jumlah yang besar untuk mendapatkan omset yang besar, karena dalam satu unit produk itu biasanya sudah memiliki harga yang tinggi, kemudian tidak perlu menjual produk yang besar. Tetapi pada umumnya memang jumlah yang dijual pada konsep B2B ini dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian motivasi pembeli ini melakukan konsep B2B ini untuk meningkatkan keuntungan, di mana biasanya ketika kita membeli langsung kepada pemasok, harganya itu sedikit lebih atau bahkan lebih murah daripada kita membeli pada eceran. Nah, oleh karena itu bisa meningkatkan keuntungan. Kemudian efisiensi pekerjaan, kita tidak harus mencari satu persatu dari store lain untuk membeli produk, melihat katalog. Kita bisa langsung menghubungi pemasok untuk memberikan produknya ke kita. Kemudian hubungan penjual dan pembeli ini sangat dikedepankan dalam konsep B2B. Kenapa? Karena biasanya para pelaku bisnis B2B ini melakukan konsep yang berkelanjutan atau hubungan yang berkelanjutan, di mana ketika seorang pemasok sudah memasok barang kepada perusahaan lain, biasanya akan bersifat tetap atau berkelanjutan, di mana ketika perusahaan tersebut sudah memiliki atau kekurangan pasokan bahan, biasanya akan langsung meminta dikirim barang, atau pemasok tersebut biasanya sudah memiliki kontrak kerjasama untuk memasok barang setiap berapa hari sekali. Oleh karena itu, B2B ini sangat menguntungkan jika perusahaan kita merupakan perusahaan yang besar. Oleh karena itu, tetaplah menjadi memilih bisnis yang tepat untuk kita jalankan. Sekian mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.